CEO bernilai triliunan mengangkat motor listrik yang terjatuh. Teman-teman sekelas melihatnya dan sangat meremehkannya. CEO dengan sukarela mendekat dan menyapa. Namun sekali lagi dia dipandang rendah. Singkirkan tangan orang miskinmu. Jangan sampai merusak jas saya. Kamu bilang hari ini ada reuni teman sekelas. Yang datang semuanya adalah tokoh terkemuka. Kamu naik motor listrik. Bagaimana kamu berani datang? Bukan saya. Itu juga bisa dimengerti. Lagi pula saat sekolah dulu. Keluargamu adalah yang terburuk. Anak dari keluarga miskin seperti ini. Dewasa nanti juga tidak akan sukses. Bukan Wang Dong. Kenapa sekarang kamu jadi begitu materialistis? Saya materialistis. Lihatlah saya mengendarai BMW model terbaru. Lihatlah motor listrik bobrokmu. Bagaimana kamu berani datang? Meskipun saya mengendarai motor listrik, apa masalahnya? Miskin harta, kaya semangat. Saya tidak memiliki uang, lalu apa masalahnya? Kalau saya jadi seperti kamu, saya tidak punya muka untuk datang. Reuni teman sekelas. Sebaiknya kau pergi dulu deh. Agar teman-teman tidak mengejakmukmu sebentar lagi. Sebenarnya pria itu sudah bernilai triliunan. Tak disangka, hal yang sepele ini justru bisa menunjukkan wajah asli seseorang. Namun ini baru saja permulaan. Begitu sampai di meja makan, pria itu memberitahu semua teman. Dia bilang CEO datang dengan motor listrik yang reot. Kami semua ini mengendarai mobil mewah dan mengenakan merek terkenal. Kok bisa datang dengan motor listrik jelek ini? Aduh, sudah bertahun-tahun, bahkan tidak bisa membeli mobil. Astaga, kau yang miskin ini juga layak makan dengan kami. Kita semua adalah teman lama. Liu Ting, jangan gitu. Oh, Ruhu, tidak mungkin sudah bertahun-tahun. Kau masih menyukai Liu Chuan, kan? Liu Chuan, melihat penampilanmu yang seperti ini, sepertinya kau juga belum menikah. Kalau tidak, kau lebih baik bersedia dengan Ruhu saja. Meskipun dikatakan Ruhu sedikit gemuk, sedikit jelek dan masih menikah kedua. Tapi suaminya, namun baru saja meninggal karena kecelakaan. Asuransi membayar ratusan juta. Tapi itu cukup untuk orang miskin sepertimu. Makan, minum, dan buang air seumur hidup. Jangan terlalu menghina orang. Teman lama semakin keterlaluan. Ruhu di sebelah juga kena tembak meski hanya berbaring. Tadi masih menyerang alat transportasi. Sekarang mulai membahas pakaian lagi. Dia bahkan mengenakan jas hari ini. Melihat penampilannya, sepertinya bukan barang murahan. Pastinya mengeluarkan banyak uang, kan? Pakaian yang nyaman dan pantas sudah cukup. Apakah perlu membedakan tingkat? Coba lihat dirimu. Dengan seseorang yang miskin sepertimu, bagaimana bisa sebanding? Begitu masuk, bau tak sedap langsung menyengat. Ting. Ini benar-benar membuat saya mual. Meskipun saya adalah orang miskin, kalian tidak perlu seperti ini. Menghina saya dengan kata-kata kasar, kan? Kami yang berbicara denganmu. Semuanya adalah untuk menghormati kamu. Tidak menyangka kalian satu persatu. Ternyata semakin menjauh dan materialistis. Antara teman sekelas, ya. Saling membantu masih bisa dilakukan. Tapi kepala keuangan dari grup Wansheng. Gaji tahunan puluhan juta loh. Sekarang kamu harus menundukkan kepala dan memanggil saya nenek. Ayo saya minta suami saya untuk mengatur untukmu. Bagaimana posisi tukang bersih toilet? Hahaha Liu Ting. Bagaimana bisa dibilang kamu bisa membawakan hal ini? Kamu bilang pekerjaan bersih toilet ini sangat cocok untuk ketua kelas kita, ya? Ayo, jangan khawatir. Gaji tahunan 200.000 tidak akan mengkhianatimu. Dengan uang, bisa merendahkan seperti ini. Itu milik orang lain, bukan? Sia-sia saja martabat. Martabat itu tidak ada artinya di depan uang. Yu Chuan, itu 200.000 loh. Kenapa kamu masih bengong? Segera berlutut dan tunduklah. Demi rasa persahabatan kita sebagai teman sekelas. Ini saya lakukan untuk membantumu. Saya berikan kamu kesempatan terakhir. Jadi, mau berlutut atau tidak? Yu Chuan, cepat berlututlah. Lewat kesempatan ini, tidak ada lagi kesempatan lain. Ya, berlutut saja. Pekerjaan bersih toilet ini. Kamu mau atau tidak? Yu Chuan, cepat berlututlah. Liu Ting susah payah memberimu kesempatan ini. Jangan-jangan kamu tidak menghargainya ya? Saya tidak akan berlutut. Sejauh yang saya tahu. Saat ini saya adalah kepala keuangan grup Wansheng. Belum layak untuk gaji tahunan sejuta bukan? Bagaimana dia tahu? Gaji tahunan suami saya sama sekali tidak sebanyak itu. Lu Yu Chuan si orang miskin ini pasti marah. Suami saya. Tapi ada eksekutif perusahaan yang mendukung. Kekuasaan sangat besar. Di dunia orang-orang kaya seperti kita, mana mungkin orang sepertimu bisa membayangkan. Pasti sudah terlihat saat datang tadi. Deretan mobil mewah di bawah. Itu semua milik teman-teman sekelas kita. Tadi saya melihat sebuah Bentley di bawah. Liu Ting ada di sana. Dengan aset lebih dari 10 juta. Sepertinya hanya kamu yang menikmatinya. Saat ini wanita itu mencolokkan statusnya sebagai orang kaya. Bahkan mengklaim mobil presiden sebagai miliknya. Ah ya, itu milik saya. Liu Ting, saya benar-benar iri padamu. Menikah dengan suami yang baik. Bisa mengendarai mobil mewah dan tinggal di villa. Juga hanya mengandalkan usaha sendiri mengelola kolam renang. Bertahan hidup dengan susah payah. Sesekali membeli tas merek saja. Tidak buruk, dia juga seorang bos kecil. Lu Yu Chuan, kamu tertawa apa? Menjadi seperti ini. Bahkan tidak lebih baik dari seorang wanita. Seandainya aku adalah kamu, ingin sekali masuk ke celah tanah. Apakah kamu yakin mobil Bentley itu milikmu? Jangan-jangan milik kamu si miskin ini? Mobil Bentley itu memang milikku. Astaga, ya ampun. Lu Yu Chuan, kamu hanya mengendarai sepeda motor listrik yang jelek.
Kamu pasti bahkan tidak tahu seperti apa Bentley itu. Tidak tahu, kan? Itu adalah mobil mewah yang tidak akan bisa kamu beli meskipun seumur hidup. Mobil mewah yang bahkan tidak bisa kamu beli dalam 10 kehidupan. Liu Ting, bukankah kamu yang bilang mobil itu milikmu? Kalau begitu cepat keluarkan kuncinya. Aduh, di mana kunci mobilku? Apakah kamu mencari kunci mobil? Aku punya. Kunci mobil? Kenapa ada padamu? Liu Ting, ada apa ini? HMPH, aku sudah bilang kepada kalian sejak lama. Mobil Bentley itu milikku. Liu Ting adalah yang menipumu. Kepala keuangan grup Wansheng. Gaji tahunan juga tidak mungkin mencapai puluhan juta. Lu Yuchuan, tutup mulutmu. Aku tahu. Pasti kunci mobilku. Kamu menemukannya. Cepat lihat Lu Yuchuan, dia hanyalah seorang. Liu Ting, jangan fitnah. Mobil ini adalah milikku. Makanya, tidak heran Lu Yuchuan di hidungnya. Mengklaim dengan yakin bahwa kunci mobil itu miliknya. Ternyata dia membawa kunci mobil Liu Ting. Sikap orang miskin seperti ini memang buruk. Bahkan merebut barang wanita, malukah kamu? Kita semua ya. Semuanya telah ditipu olehnya. Aku tidak memiliki mobil ini, jelas itu milikku. Bukan Lu Yuchuan. Aku jelas melihatmu datang dengan sepeda motor listrik. Apakah kamu pikir semua orang ini bodoh? Iya, Lu Yuchuan, cepat tutup mulutmu. Bagaimana mungkin kita punya teman sekelas seperti kamu? Aku sudah memperingatkanmu sejak lama. Suruh kamu segera pergi. Orang seperti kamu tidak mungkin berurusan dengan orang-orang seperti kami. Berurusan dengan... Bahkan jika saya tidak punya uang, kalian juga tidak perlu terus-menerus mengejek saya. Ada apa ini? Dari jauh saya sudah mendengar kalian berdebat. Wah, tokoh utama kita, Fei Lin, datang. Ayo, cepat duduk. Fei Lin, sudah lama tidak bertemu. Fei Lin, ini bukan Lu Yuchuan yang selalu mengganggu kami, teman-teman lama. Jadi, kami membicarakannya sedikit. Yuchuan, ada apa denganmu? Tahu kamu sekarang tidak begitu baik. Saya mengundangmu karena kita pernah dekat. Biarkan kamu melihat dunia. Kamu tidak memberi saya muka. Fei Lin, mereka yang menghina saya terlebih dahulu. Saya hanya membantah sedikit. Saya pikir, Fei Lin, kamu juga jangan terlalu memperhatikan persahabatan. Segera usir Lu Yuchuan. Betul. Membiarkan orang seperti ini hanya akan menurunkan kelas kami. Itu Fei Lin. Usir dia, agar nanti Presiden Grup Wansheng datang. Tidak ingin disakiti oleh orang ini lagi. Lagi pula kita semua teman sekelas. Dia Yuchuan memang belum banyak pengalaman. Tidak ada maksud lain. Fei Lin, kita semua teman lama. Susah payah kita berkumpul lagi. Mari kita bersulang bersama. Oh, Ruhu. Sudah cepat-cepat berbicara dengan orang itu. Wanita, meskipun kesulitan untuk menikah, tidak bisa merugikan diri sendiri. Ayo, Ruhu. Kamu ini merugikan diri sendiri untuk Lu Yuchuan. Dia juga tidak menghargainya. Mungkin dia takut. Masih teringat Fei Lin, kan? Fei Lin, saya bilang. Dulu, Lu Yuchuan ini sangat miskin. Untung kamu meninggalkannya. Tapi dia memang agak tidak tahu malu. Memang, Fei Lin. Ini Lu Yuchuan. Hari ini dia datang dengan mobil listrik. Mungkin ingin meminjam uang dari kita, teman lama ini. Kenapa Lu Yuchuan tidak mengungkapkan pendapat sekarang? Kita semua adalah teman lama. Ada yang bisa dibantu? Tentu saja kita akan membantu. Saya bilang saya tidak ada maksud seperti itu. Apa kamu masih ingin mengejar Fei Lin? Dulu Rong ingin menjalin hubungan dengan Lu Yuchuan. Hanya karena dia tampan, lembut dan perhatian. Sekarang terlihat, mengusir orang miskin ini dulu. Memang pilihan yang tepat. Sudahlah, Yuchuan. Kamu harus lebih hati-hati saat berbicara nanti. Kalian sudah cukup. Jangan menggoda kami lagi di lain waktu. Aku bisa marah loh. Anak nakal ini punya banyak niat jahat. Dia pasti tahu Fei Lin belum menikah. Datang lagi untuk mengejar Fei Lin. Katak bermimpi ingin memakan angsa, ya. Yuchuan, saya tahu kamu selalu menyukaiku. Tapi sudah bertahun-tahun berlalu. Dan juga, posisi saya sekarang juga bukanlah sesuatu yang pantas untukmu. Kamu, sebaiknya kamu menyerah. Wah, saya benar-benar melihat pertunjukan yang bagus hari ini. Lu Yuchuan, kamu itu siapa? Kamu tidak lihat dirimu sendiri. Kamu itu orang miskin. Apa kamu masih ingin mengejar Fei Lin? Bagaimana bisa kamu bicara seburuk itu? Oh, jadi kamu tidak suka mendengarnya? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Kamu adalah sampah yang bahkan tidak lebih baik dari wanita. Apa kamu masih ingin wanita kaya? Lu Yuchuan, apakah kamu melihatnya? Tidak ada yang membantu kamu keluar dari situasi ini. Kamu sudah sangat dibuli. Tidak ada seorang pun yang membantu kamu. Iya, ini Lu Yuchuan yang dimaksud Bai Xiao. Dia diam-diam menyukai Fei Lin saat sekolah. Sekarang dia jatuh ke kondisi begini. Masih berani mengingat Fei Lin. Benar-benar tidak tahu terima kasih. Sayang, jangan khawatir. Saya tidak bisa menghargai sampah seperti ini. Menantu saya yang baik. Pasti karena kepribadianmu yang luar biasa. Iya. Setidaknya Fei Lin baru saja. Tapi dia terjebak olehnya dengan cukup parah. Kami, teman-teman sekolah lama, bisa menjadi saksi. Kamu semua fitnah. Saya tidak. Setidaknya orang miskin ini. Tapi dia secara terbuka menantangmu. Kau ini memang rese sekali. Berani kau mengganggu wanita pacar Bai Xiaoqiang. Apa kau ingin cari mati? Semua itu hanya omongan mereka, aku benar-benar tidak melakukan itu. Aku hari ini datang hanya untuk menghadiri upacara pembukaan. Untuk berkumpul kembali dengan teman-teman lama. Anak ini Bai Xiaoqiang hanya berargumen. Demi menghadiri upacara pembukaan. Bahkan mengeluarkan uang banyak untuk menyewa satu set pakaian. Aku ingin tahu apa yang dia rencanakan. Semua orang pasti sudah mengerti.
Aku bersaksi, kau bertarung dengan baik. Seorang yang tidak tahu diri. Berani sekali tantang Bai Xiaoqiang secara terang-terangan. Menurutku, Bai Xiaoqiang yang harus mendapatkan pelajaran. Kalian, aku menganggap kalian sebagai teman lama. Kalian sudah berkali-kali menghina aku. Jangan sembarangan bicara. Siapa yang punya waktu untuk menjatuhkanmu? Apa yang kami katakan adalah kebenaran. Bai Xiaoqiang, kan? Aku melihat kau memiliki penampilan yang luar biasa. Pasti kau tidak akan hanya percaya pada satu sisi dari orang-orang ini, kan? Dan juga, Fei Lin. Bagiku, aku hanya memiliki rasa persahabatan sebagai teman sekelas padamu. Kenapa kau tidak menjelaskan semuanya dengan Bai Xiaoqiang? Yu Chuan, saya tahu kamu. Dulu, saat di sekolah, kamu suka padaku. Tapi saya benar-benar sudah memiliki Xiaoqiang. Saya tidak bisa berbohong kepada Xiaoqiang. Hubungan saya dan Xiaoqiang sangat jelas. Dulu kamu sangat suka membantu dan baik hati. Kenapa sekarang jadi seperti ini? Kenapa jika orang tidak menghargaimu, itu berarti kamu tidak baik? Yu Chuan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Jadi, mengapa orang harus terus membantu kamu? Xiao Bai, saya sudah menjelaskan ini padamu. Saya tidak memiliki perasaan apapun terhadap pacarmu. Semua ini sangat jelas. Ah, Yu Chuan, apakah kamu pikir Xiaoqiang akan mempercayaimu? Ya. Tadi, tamparan itu adalah pelajaran untukmu. Jika kamu berani memiliki pikiran apapun tentang Fei Lin, Ting, Xiaoqiang pasti akan membuat ayahku menghancurkanmu. Tenangkan dirimu. Jangan memperdebatkan hal-hal dengan orang sekelas ini. Pisau. Sepertinya hari ini, saya, Yu Chuan, hadir di acara ini. Upacara pembukaan ini adalah kesalahan besar. Aku tidak akan pernah berteman dengan kalian lagi. Berhenti, apakah aku mengizinkanmu pergi? Hari ini, kamu harus ikut upacara ini. Aku ingin kamu melihat dengan baik jarakmu dengan orang-orang seperti kami. Kamu membuat upacara ini jadi berantakan.